Hai, thank you udah ngeklik video ini. Di video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk berdiskusi. Jadi teman-teman silahkan tulis nanti di komen di bawah apa pendapat teman-teman tentang kasus yang akan aku share ke teman-teman. Jadi aku akan share salah satu kasus klien aku, dan ini nanti sifatnya anonim, jadi aku nggak akan sebutin namanya. Tapi detail ceritanya aku akan sampaikan ke teman-teman supaya teman-teman juga bisa kurang lebih ngerti situasinya, dan silahkan teman-teman kasih komentar di kolom di bawah gitu mengenai kalau teman-teman jadi yang bersangkutan seperti apa, kemudian atau mungkin teman-teman sebagai sahabat atau sebagai teman dari yang bersangkutan, teman-teman mungkin akan menguatkan dengan cara seperti apa, silahkan tulis di komen di bawah. Barangkali ada klien saya yang nonton ini dan merasa bahwa oh itu kasus saya lagi dibawain nih sama Ibu Sari gitu. Kemudian dengan baca komen kalian yang menguatkan, itu bisa berpengaruh lah terhadap semangatnya dia juga gitu. So, yang mau aku bahas kali ini adalah salah satu cerita dari klien aku. Waktu itu aku ada di salah satu komunitas gitu kan ya, ada di salah satu kegiatan, jadi bukan komunitas sih, tepatnya kegiatan berkelompok gitu, dimana kita harus saling menyemangati satu sama lain. Di situ aku sebagai, boleh dibilang fasilitator, sebagai psikolog terapisnya untuk mereka. Di situ ada salah satu case yang menurutku menarik, tapi juga berat, tapi juga bikin galau gitu kan. Dan itu sangat mengubah hidup dari klien aku, totally mengubah dia dari pribadi A ke pribadi B gitu. Walaupun A ke B nya sih nggak 180 derajat, tapi ada signifikan yang berubah dari dia gitu. Nah, ceritanya adalah anak ini, atau bukan anak-anak sih, sorry, lebih tepatnya orang ini kurang lebih usianya 30 tahun, dan dia adalah seorang yang cukup sukses di pekerjaannya. Dia bekerja di perusahaan swasta, karirnya bagus gitu kan, bahkan dia sudah seringkali dipinang oleh perusahaan-perusahaan lain untuk mau bekerja di perusahaan yang terus lebih bagus dan lebih bagus, baik secara salary dan secara nama gitu. Nah, dia punya kepercayaan diri yang oke. Dia secara fisik juga penampilannya menarik gitu kan ya, laki-laki. Dan dia juga termasuk orang yang mampu berkomunikasi dengan sangat menarik gitu. Jadi mampu menarik perhatian khususnya kaum perempuan gitu. Nah, long story short, orang ini mengalami putus cinta. Jadi putus cinta dari pacarnya. Nah, dia mengalami putus cinta, kemudian karena dia mengalami putus cinta, patah hati, dan mantannya menikah dengan orang lain, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi orang yang semau-maunya. Dalam arti dia sudah tidak lagi peduli dengan norma sosial, yang dalam arti dia bermain perempuan, dia juga melakukan hal-hal lain yang sebelumnya tidak dia lakukan. Jadi dia mulai mencoba-coba kenakalan-kenakalan yang menurut dia selama ini nggak pernah dia lakukan. Akibat putus cinta, main dengan perempuan banyak gitu kan ya, sampai di satu titik dia diagnosa atau dia mendapat kabar bahwa dia mengidap penyakit AIDS. Nah, dan itu amat sangat bikin dia shock. Jadi dia didiagnosa mengidap penyakit AIDS itu persis sebelum
kita pada diminta untuk stay di rumah. Jadi persis sebelum PSBB diberlakukan. Jadi awal-awal pandemi mulai merebak gitu kan tahun 2020. Jadi dia sekitar bulan Maret dia didiagnosa dia mengidap AIDS, dan itu dia dapatkan informasinya dari mungkin saya bisa sebut, jadi dia melakukan donor darah rutin. Kemudian pada saat dia melakukan donor darah, dia selalu kan dicek sama PMI apakah ada penyakit-penyakit tertentu, karena kan diseleksi gitu kan ya. Dan ternyata dia ditolak oleh PMI karena dia didiagnosa mengidap penyakit AIDS. Nah, setelah menerima kabar dari PMI, dia kemudian ngecek nih ke dokter lain gitu, ke rumah sakit. Tentu masih belum terlalu ketat rumah sakit pada waktu itu, tapi memang sudah protokoler banget. Jadi dia datang ke rumah sakit, dia ngecek apakah dia benar-benar mengidap penyakit AIDS. Dan hasilnya betul, dia mengidap penyakit AIDS. Sudah dikonfirm sama pihak rumah sakit atau puskesmas gitu waktu itu. Nah, sudah dicek ulang, kemudian itu benar-benar meruntuhkan dunianya, meruntuhkan perasaannya, meruntuhkan hatinya, drop seketika. Jadi sebut saja si boy ya, boy ini sampai merasa bahwa wah, dunia sudah selesai. Saya didiagnosa AIDS, kemudian dia nggak tahu harus cerita ke siapa, malunya minta ampun, hancurnya minta ampun, dan dia nggak tahu gimana caranya dia bisa ngomong ke keluarga. Kebetulan orang tuanya divorce, jadi dia stay dengan mamahnya, dan dia nggak tahu gimana dia bisa ngomong ke mamahnya atau ke sahabatnya siapapun itu, karena itu adalah aib yang sangat besar buat dia. Dia nggak mau dikucilkan, dia nggak mau image-nya yang seorang yang keren gitu kan, yang seorang yang punya nilai plus dalam banyak hal itu jadi dipatahkan atau jadi dipandang rendah sama orang lain. Itu yang membuat dia berat untuk bisa ngomong itu. Kemudian karena dia bingung, dia sampai dengan saat ini berarti udah berapa bulan berjalan, dia menyimpan itu sendiri. Dan tentu aja dengan dia menyimpan itu sendiri, itu semakin membuat dia nggak bisa atau nggak tahu harus bisa merefill emosi dia atau kekhawatiran, kecemasan dia, ketakutan dia ke siapa. Jadi dia simpan itu sendiri sampai akhirnya yang tadi di awal saya cerita, kita bertemu dalam satu kelompok dan kita sama-sama terbuka satu sama lain gitu. Nah, titik yang membuat saya cukup was-was selain cerita dia tadi adalah dia sempat menyatakan bahwa dia ingin bunuh diri. Dia ingin bunuh diri karena dia merasa bahwa toh nggak ada bedanya dia bunuh diri sekarang dengan perencanaan yang matang atau meninggal karena penyakit yang dia derita, which is itu AIDS. Dia merasa bahwa kedua hal tersebut akan sama-sama melukai perasaan orang tuanya atau keluarganya, mempermalukan keluarganya kalau sampai diketahui bahwa dia terkena penyakit AIDS, sehingga dia sempat berpikir bahwa dia akan merencanakan kematiannya serapi mungkin. Dia merasa bahwa dengan dia mempersiapkan kematiannya serapi mungkin, suatu saat nanti, ya dia masih 50-50, tapi dia ada pemikiran ke situ, itu akan lebih bisa diterima oleh keluarganya. Entah itu pura-pura kecelakaan, entah itu tiba-tiba kenapa gitu. Nah, hal ini dia sampaikan ke saya. Dia sampaikan ke saya detailnya, perencanaannya dia seperti apa untuk bunuh diri, dia sampaikan. Mungkin saya nggak akan sebut di sini ya, gitu, takutnya ada yang terinspirasi. Jadi dia sampaikan ke saya, dan di depan
teman-teman lainnya, dan saya pun juga memberikan respon berupa suatu analogi buat dia. Analogi yang saya ibaratkan itu adalah lagi main di kayak let's say time zone gitu kan ya, atau fun world ya, semacam itu. Jadi tempat permainan yang biasanya ada di mall-mall itu kan biasanya kita masukin koin atau kita swipe kartu gitu ya, kartunya ada saldonya gitu. Nah, saya minta dia untuk membayangkan bahwa dia cuma punya 1 koin untuk main. Katakanlah bermain bola basket. Tahu ya, main bola basket yang ada waktu jalan terus kita cepet-cepetan masukin gitu kan, berapa bola gitu, waktunya jalan terus, dan biasanya ada bolanya 4 atau 5 bola disediakan di situ. Nah, saya minta dia untuk membayangkan seperti ini. Mungkin teman-teman semoga yang lagi punya pemikiran yang enggak dengan membayangkan analogi ini juga bisa lebih berpikir ulang ya tentang niatannya yang nekat gitu kan. Semoga bisa dihilangkan dengan pemikiran ini. Saya berpikir atau saya menyampaikan bahwa silahkan kalian atau kamu bayangkan kamu cuma punya 1 buah koin untuk kamu bermain. Kamu cuma punya 1 buah koin dan waktumu untuk bermain basket itu panjang. Kamu disediakan 5 buah bola, waktunya panjang. Kamu nggak akan tahu kapan waktu itu akan habis gitu kan ya. Nah, tapi koinnya yang kamu tahu cuma 1 gitu. Nah, kamu punya bola 5 disediakan di awal. Nanti kita bayangkan bahwa ke-5 bola itu adalah apa yang kamu miliki saat kamu sempurna. Dalam arti kesehatan, kamu sehat secara fisik, kamu pintar, itu juga 1 bola lain, atau katakanlah talenta, kesehatan, kepintaran, keluarga yang utuh gitu kan ya, atau mungkin pasangan, atau mungkin pekerjaan atau penghasilan yang baik, yang bagus gitu kan. Kamu punya disediakan 5 hal ini. Nah, bayangkan dengan kamu saat ini didiagnosa menderita AIDS. Itu silahkan kamu bayangkan bahwa kamu kehilangan 1 bola dari 5 bolamu itu. Bolamu mental jauh gitu, dan kamu nggak bisa dapetin lagi. Katakanlah kamu pesimis bahwa kamu bisa punya badan yang fit gitu kan ya, dengan AIDS nggak akan pernah sembuh, kamu akan menderita secara fisik tambah lama tambah hidup. Anggaplah 1 bolamu itu sudah hilang. Nah, kalau sudah kamu bayangkan bolamu itu hilang, jauh kamu punya sisa 4 bola. Atau katakanlah tadi dia merasa bahwa dia berasal dari keluarga yang juga broken home, which is itu dia nggak punya dia merasa keluarganya tidak utuh banget, tidak sempurna gitu, dan dia merasa bahwa dia cuma punya sisa 3 hal yang dia banggakan, atau dia punya 3 bola. Apa yang akan kamu lakukan? Itu pertanyaan saya ke dia waktu itu. Apakah kamu akan cabut mesinnya supaya waktunya habis, atau kamu akan buang semua bolanya, udah sekalian ancur-ancuran, kamu nggak mau main lagi gitu kan ya, kamu nggak mau kerja, kamu nggak mau bersosialisasi, kamu nggak mau apapun itu nggak mau kamu lakukan, mau seperti itu. Atau kamu dengan waktu yang terus masih jalan, kamu masih punya kesempatan untuk main, kamu mau mainkan 3 bolamu ini dengan kecepatan yang lebih cepat gitu, dengan terus memaksimalkan 3 bola ini terus menerus. Semakin kamu mencepatkan permainanmu, kamu dapat poin lebih banyak, kamu dapat reward, atau kamu dapat tiket yang bisa ditukerin nama hadiah jauh lebih banyak. Kamu mau yang mana? Dengan kamu makin cepat,
kamu berusaha lagi memaksimalkan pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu gitu kan ya, mengaktualisasikan dirimu dengan apa yang masih kamu punya, kamu akan mendapatkan hal-hal lain yang mungkin itu juga merupakan mimpimu. Misalkan menyenangkan orang tua, membelikan hadiah ini, mengajak jalan-jalan ke sini, memaksimalkan waktu yang ada dengan apa yang masih kamu punya. Saat saya hadapkan si boy ini pada pilihan itu, dia lalu sempat diam sebentar. Jadi dengan jawaban saya kan saya tidak mengiyakan atau melarang dia tentang berencana bunuh diri dan lain sebagainya gitu kan. Tapi saya memberikan dia satu analogi seperti itu. Dan dia puji Tuhannya, alhamdulillahnya, syukurnya dia menangkap esensi atau maksud saya dengan mengatakan itu. Jadi dia bilang, oke, dalam waktu kurang lebih berapa 5-10 detik dia berpikir dan menangkap analogi itu, dia juga menyampaikan bahwa ya saya mau mempercepat permainan saya. Wah itu thanks God banget. Jadi dia mau mempercepat permainannya, itu adalah jawaban yang saya harapkan. Jadi tidak mencabut mesinnya supaya mesinnya mati atau waktunya habis, which is itu tidak bunuh diri, tapi dia memaksimalkan waktu yang masih ada. Dan jawaban itu teman-teman, saya merasa dia masih punya harapan tentang dirinya sendiri. Dia masih punya satu rasa sayang sama dirinya sendiri. Memang ada shock yang dia alami dengan apa yang dia harus terima saat ini, dan dia belum siap. Dia masih bingung gimana cara ngomongnya, cara menjelaskannya, atau mungkin menutupinya. Tapi dia terus masih ada rasa sayang, mau berobat secara rutin gitu kan ya, kontrol secara rutin, dan mau untuk memaksimalkan apa yang dia punya, potensinya, skillnya, dan lain-lainnya yang masih dia punya. Dia pengen berguna, dan itu yang saya atau aku ingin sampaikan ke teman-teman semua supaya nggak terlalu formal ya aku pakai. Nah, mungkin teman-teman sekian dari video ini, sharing aku tentang kasus yang baru-baru ini aku tangani gitu. Buat kamu yang mungkin merasa bahwa berada di fase yang lagi sedih banget, kalut gitu kan, lagi moodnya menurutmu ini kok gini ya, saya kok sedih banget ya, sampai saya nggak bertenaga, tidak bersemangat, tidak bergairah untuk menjalani hari-hari saya. Please teman-teman, jangan berpikir pendek. Lakukan kegiatan lain yang menurutmu bisa sedikit mendistraktmu dari semua emosi negatif itu. Atau silahkan bayangkan analogi yang tadi aku sampaikan. Semoga teman-teman bisa tetap semangat bermain basket dengan sisa bola yang masih ada. Dan jangan pernah malu untuk cari bantuan, entah itu dari inner circle kalian atau oleh bantuan dari profesional, bisa psikolog, psikiater. Dan jangan disia-siakan ya, koinnya cuma punya satu, kalian cuma bisa main satu kali. Jangan berpikir singkat karena nggak bisa di restart lagi. Kalian cabut mesinnya, kalian sudah nggak punya koin lagi untuk main. Jadi it's not a Game Boy, it's not a game yang bisa kamu restart demi mencapai satu kesempurnaan nilai supaya dapat perfect di dalam semuanya. Enggak. Hidup tidak seperti permainan yang ada di video game gitu. Jangan berpikir untuk mudah menyerah dan pingin restart lagi. Enggak, lakuin, jalanin terus aja, karena siapa tahu di suatu saat kalian ketemu teman, ketemu relasi, ketemu apa, kalian mendapatkan apa. Kalau di game itu kalian dapat nyawa tambahan, dalam arti dapat power tambahan, dapat gift, dapat hadiah lain di tengah jalan. You never know. Yang penting jangan di stop gamenya atau berpikir bahwa semuanya harus dari awal permainan sampai akhir tidak melakukan kesalahan atau tidak kesenggol musuh. Nggak bisa kayak gitu. Jadi
tetap semangat, jangan ragu untuk cari bantuan profesional. Saran saya supaya kalian bisa lebih kayak tadi si boy, kalian lebih bisa berpikir dan mengatakan itu untuk diri kalian sendiri. Jadi bukan hanya sekedar boleh atau tidak untuk bunuh diri, tapi punya satu kesadaran yang timbul dari diri kalian sendiri. So, sekian video kali ini. Teman-teman yang mungkin mau komen tentang apa yang saya sampaikan, silahkan tulis komennya di bawah. Dan silahkan bagikan atau share video ini ke teman-teman lain atau ke siapapun yang kamu kenal, yang kamu sendiri tahu kalau dia sedang berjuang atas hidupnya. Dan kamu tahu bahwa dengan nonton video ini itu akan menyelamatkan dia, setidaknya untuk tidak berpikir yang nekat gitu. Mungkin kita nggak bisa ngasih secara langsung semangat atau punya banyak waktu untuk mendengarkan permasalahan dia, tapi seenggaknya dengan memberikan referensi atau memberikan satu informasi yang bisa menguatkan dia, kamu sudah masuk dalam daftar orang yang berperan penting dalam hidupnya. Kamu sudah punya peran atau dampak yang luar biasa besar berarti untuk menyelamatkan hidupnya. So, sekian dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir, dan thank you buat yang udah komen dan udah peduli sama teman-teman yang lain. So, bye bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.